Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sehat berkah berkelimpahan untuk teman-temanku dan saudaraku semua dimanapun berada. Belakangan ini ramai ya di semua sosmed tentang khodam-khodaman. Ya, mau baik itu pokoknya semua sosmed, ya, TikTok, ya, Facebook dan lainnya. Khodam saya apa? Cacing, kodam saya apa, naga dan lain sebagainya. Nah, ini hanya sekedar sharing atau edukasi untuk teman-teman saudaraku semua yang belum mengerti tentang khodam. Yes, anggaplah misalnya khodam itu benar, khodam naga, khodam burung, khodam onta. Andainya benar, terus mau apa gitu, terus andainya kita tahu, terus dia bisa apa gitu. Terus kalau misalnya kita mau panggil dia gimana caranya, terus apa manfaatnya. Nah itu andaikan itu benar, kita harus pikirkan itu juga teman-teman saudaraku. Atau mungkin ya kalau hanya sekedar hiburan ya enggak masalah juga, yang penting happy fun ya kan. Tapi di sini sharing saya di sini adalah ketika kita bicara khodam sendiri mempunyai arti atau makna pembantu ya. Jadi kalau teman-teman saudaraku punya PRT di rumah, ya, itu bisa juga disebut khodam Nyi Inem ya, khodam siapa gitu. Nah, itu juga artinya khodam itu pembantu. Nah, pembantu di sini ini kan banyak ya. Ada yang membantu ke jalan yang benar, ada yang membantu ke jalan yang salah. Kembali ke khodam tadi. Jadi khodam artinya pembantu. Makanya ada khodam jin, ada khodam malaikat, ada khodam leluhur, ya, ada khodam Brawijaya 5. Jadi macam-macam khodam. Anggaplah yang di mindset masyarakat kita ini adalah khodam leluhur, khodam macan sakti. Belum tentu juga teman-temanku saudara. Kita tahu dari mana kalau itu khodam leluhur kita. Kita bisa nggak telusuri dengan data yang valid kalau itu memang khodam leluhur. Jadi khodam leluhur itu maksudnya bukan leluhurnya yang turun. Jadi leluhur itu punya suatu amalan ilmu yang ketika leluhur kita meninggal tidak ada yang diturunkan, turun ke anak cucunya. Itu yang dimaksud dengan khodam leluhur, bukan leluhurnya. Nah, khodam malaikat, sebaik apa sih kita bisa dibantu dengan malaikat? Sesuci apa kita bisa dibantu dengan malaikat? Terus kok enak banget kita nyuruh-nyuruh malaikat, kan bahasanya seperti itu, kasarnya seperti itu. Nah, khodam jin. Jin ini sama seperti manusia, teman-teman saudaraku semua. Ada jin yang alim atau yang baik, ada jin yang fasik atau jin kafir dan lain sebagainya. Nah, jin yang alim, yang baik ini sama seperti manusia. Dia ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang sedang-sedang saja. Begitupun juga dengan jin yang fasik. Nah, kemampuan jin ini bisa merubah wujudnya menjadi apa saja. Karena dia tidak punya badan materi ya, tidak punya badan materi, artinya dia dengan energi dia, ya kan dia energi karena tidak punya tubuh fisik seperti manusia. Jadi makanya dia bisa berubah jadi ular, berubah jadi macan, naga dan lain sebagainya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menyaksikan itu. Atau memang jin fasik itu sendiri atau jin itu sendiri ingin menunjukkan eksistensinya kepada manusia dengan dia merubah wujudnya seperti yang dia inginkan. Nah, kalau misalnya teman-teman saudaraku terlalu, bolehlah percaya khodam, tapi jika terlalu percaya, saya punya khodam malaikat, saya punya khodam naga dan sebagainya, apa efek yang dirasakan atau efek atau manfaat yang saudaraku rasakan ketika punya khodam tersebut? Ketika kita tinjau lebih dalam lagi, itu akan lebih banyak efek negatifnya. Pertama, kita pasti akan merasa sombong, ya, merasa ada yang membackingi kita, merasa ada yang melindungi kita. Ini yang pertama. Jadi rasa sombong itu kita semakin tinggi. Kedua, kita akan punya rasa emosional juga yang tinggi juga, ya, karena efek khodam itu juga akan mempengaruhi energi kita, baik itu negatif atau positif. Jadi gampang marah, gampang tersinggung karena merasa dilecehkan, merasa direndahkan, punya backingan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan khodam. Nah,
Terus efek apa lagi jangka panjangnya? Kita jadi semakin jauh kepada Tuhan ya. Dengan khodam itu kita tidak kita percaya kepada kekuatan khodam, akhirnya kita perlahan dan pasti itu digiring ke arah kita seolah-olah minta dengan Tuhan kok lama dikabulkannya. Cara-caranya seperti itu, minta sama khodam langsung dikabulkan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita telusur lebih dalam lagi, ternyata banyak efek-efek yang kurang baik ya teman-teman saudaraku semua. Anggap khodam itu benar. Kita sudah hitung-hitung tadi efek negatifnya. Efek positifnya apa? Oke, yang tahu efek positifnya silakan komen deh. Kalau saya selama ini efek positifnya hanya mungkin ketika kita mempunyai khodam yang baik ya, itu kita diberi petunjuk misalnya dalam mengobati orang atau sesuatu, kita hanya diberikan petunjuk ya, diberikan jalan ini loh bukan solusi. Selanjutnya kita semua yang melakukan itu. Jadi mereka membantu hanya beberapa persen saja. Selanjutnya tidak ada. Belum lagi bagaimana kalian nanti cara merawatnya. Emang kalau punya khodam itu terus begitu aja ngikuti kita, nggak tahu cara merawatnya dan lain sebagainya yang ada gitu. Ketika kita tidak bisa merawat, ketika kita tidak bisa terkoneksi ya sefrekuensi dengan khodam tersebut, maka khodam itu akan menarik kita ke jalan yang salah secara perlahan-lahan tanpa kita ketahui. Belum lagi saudaraku, teman-temanku semua, yang perlu kalian ketahui, nah ini jarang orang juga tahu, efek ketika kita mempunyai khodam itu mempunyai efek jangka panjang ya. Itu sekitar 5, 10 sampai 15 tahun kalian akan merasakan efeknya. Efeknya apa? Pasti nanti badan kalian akan sakit-sakitan. Ke dokter sembuh sakit lagi, ke dokter sembuh sakit lagi. Atau kalian punya suatu penyakit yang aneh yang nggak bisa sembuh-sembuh dengan dokter maupun dengan terapi. Belum lagi untuk teman-temanku, saudaraku semua yang sudah berkeluarga, efek khodam ini akan membuat sedikit saja masalah ya, masalah kecil saja itu akan menjadi besar sehingga keluarga jadi pecah, berantakan dan lain-lain sebagainya. Jadi di video ini saya ingin sharing, pertama jika ingin punya khodam dan lain macam-macam, pikirkan dulu 1000 kali. Ya, jangan sekali 2 kali, pikirkan 1000 kali. Kedua, kita juga harus pakai logika ya, bagaimana khodam itu ada, tidak ada, bagaimana cara merawatnya dan lain sebagainya. Atau memang hanya semata untuk hiburan di semua sosmed untuk meramaikan spiritual tentang khodam. Semua penilaian ada pada teman-temanku, saudaraku semua. Silahkan di komen penilaian kalian tentang khodam. Ini hanya sekedar sharing, bukan mengajarkan, tapi menambah wawasan saya pribadi secara umum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.